Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto di channel TG Flix yang khusus membahas TV series atau serial TV atau film-film bersambung. Bagaimanapun kabar kalian, saya doakan baik-baik saja dan kali ini saya akan kembali melanjutkan serial Rise by Wolves season 1 yang sudah mencapai episode ke-8. Buat yang belum paham, seperti biasa bisa cek link di pojok kanan atas atau di deskripsi. Markus menyadari bahwa suara-suara yang terus terdengar di kepalanya bukanlah ilusi. Ya, ingatan tentang jati diri yang sebenarnya semakin jelas terlihat, walaupun itu seperti mimpi. Tak lama setelah dia sadar, Paul datang menghampiri Markus menjelaskan ini adalah suatu hukuman karena dia telah melanggar hukum Saul. Sementara itu di tempat lain terlihat Mother menuju reruntuhan kapal Heaven. Setelah berkeliling, akhirnya Mother menemukan salah satu android medis bernama Carl. Mother merasakan ada yang aneh pada perutnya, lalu Carl menjelaskan Mother mengalami pendarahan internal dan mungkin terjadi penyumbatan. Tak lama kemudian, Mother membuka perut dan merasakan ada kejanggalan di dalam sistem anatomi androidnya. Tak hanya itu, Mother juga melepaskan matanya untuk memantau secara jelas kerusakan yang terjadi. Dari situlah dia menemukan bulatan semacam tumor silikon yang mampu merespon sentuhan. Hal itu membuat Carl bingung. Menurutnya, apa yang sedang dialami oleh Mother adalah suatu hal yang sangat jarang terjadi. Kini yang harus dilakukan adalah mencari donor untuk menyuplai darah. Jika tidak, sel tumor akan menggerogoti dan merusak sistem di dalam tubuh Mother. Sue yang berencana melarikan diri mencoba membujuk Paul agar ikut dengannya. Ya, dia menceritakan bahwa banyak planet-planet di luar sana yang bisa dijelajahi. Tentu saja Paul sangat antusias mendengar hal itu. Dia memohon pada Sue agar Campion juga ikut terlibat dalam rencana tersebut dan tentu saja tanpa sepengetahuan Markus. Malam itu, Sue menghampiri Markus dan memeriksa keadaannya. Tak lama berselang, dia memberikan suntikan untuk mengurangi rasa nyeri. Perbincangan hangat pun terjadi, mulai dari Markus yang mencoba berdoa di kuil. Hal ini terasa sangat bertentangan dengan jati diri mereka yang disembunyikan selama ini sebagai seorang ateis sejati. Tak hanya itu, mereka juga bernostalgia ketika awal mula bergabung dengan pesawat Heaven. Terlihat seorang anak kecil meledakkan bom bunuh diri di antara ratusan bahkan ribuan orang yang menapaki jembatan penghubung ke kapal. Keesokan paginya, Paul menghampiri Campion yang sedang dikurung di dalam silo. Terlihat dia berusaha memberikan bungkusan kecil sampai akhirnya Markus memergoki. Bungkusan yang belum diketahui isinya itu berhasil terlempar ke dalam silo. Markus curiga karena Paul terlihat gugup dan seperti menyembunyikan sesuatu darinya. Sue yang melihat dari kejauhan pun bergegas menghampiri Paul. Lalu terjadilah sebuah pertikaian kecil yang menarik perhatian kaum Mitrik, penghuni camp. Akhirnya Markus mengurung Sue di dalam silo sama seperti Campion. Kembali ke Campion, di dalam silo, dia terus-menerus mendengar bisikan misterius yang membuatnya takut dan panik. Semakin dia diam, maka semakin menjadi-jadi suara itu menghantuinya. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menggali tanah agar bisa melarikan diri tanpa dia sadari. Suara aneh itu lambat laun terdengar seperti suara Paul, dan ya, ternyata memang Paul. Dia menyisipkan sebuah alat komunikasi saat melempar bungkusan kecil ke dalam silo. Paul mengajak Campion melarikan diri. Setelah berhasil keluar dari terowongan yang digali, Campion mulai memperhatikan sekitar camp. Melihat Markus sedang berdoa di sebuah bangunan baru yang mirip dengan kuil, membuat Campion hilang akal. Dia mengambil obor dan membakar sebuah bendera lambang dari pasukan Mitrik. Tentu saja tidak membutuhkan waktu lama. Api melahap semua bangunan yang dibangun dari ikatan kayu itu.
Semua pasukan Mithrek sedang berusaha memadamkan api yang membakar kuil. Keadaan itu dimanfaatkan Paul untuk membebaskan Sue dan bergegas menuju Lander. Ternyata Holly dan Vita juga ikut serta. Sesampainya di Lander, sistem tidak bisa dioperasikan. Sue menyadari ini semua pasti adalah ulah Marcus. Mereka pun segera melarikan diri ke dalam hutan. Salah satu prajurit Mithrek menghadang, untungnya Campion memberikan bantuan dan mereka langsung melanjutkan pelarian. Sementara itu, Mother yang masih berada di kapal Heaven menggunakan Carl dan beberapa android lainnya sebagai pendonor. Namun Mother tidak merasakan adanya perbedaan dan menyadari bahwa dia membutuhkan pendonor lain. Suara aneh terdengar di dalam bangkai kapal Heaven. Mother yang sedang mengamati keadaan sekitar tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan monster yang langsung menerkam. Dengan sigap, Mother pun melakukan perlawanan, menusuk si monster hingga mati. Mother merasakan keanehan transfusi saat plasma itu mulai masuk ke dalam tubuhnya. Dia merasakan panas dan insting monster yang sedang kelaparan. Tempest yang berhasil mengikuti jejak darah Mother akhirnya tiba di bangkai kapal Heaven. Mereka berdua bertemu dan saling menanyakan keadaan masing-masing. Saat Mother melihat luka goresan pada tangan Tempest, dia merasakan ada yang aneh pada dirinya dan segera meminta Tempest untuk pergi menjauh. Episode 8 ditutup dengan menampilkan Mother yang kembali mengelilingi bangkai kapal dan menemukan sebuah kapsul cryo. Saat mencoba mengakses simulasi, keanehan pun terjadi. Mother kembali mendengar suara Campion, sang pencipta, menjelaskan apa yang sedang dialaminya sekarang adalah salah satu misi yang sudah diprogram sejak awal dia diciptakan. Campion dan anak-anak itu hanyalah sebuah permulaan untuk awal kehidupan manusia saat ini. Sedangkan di dalam tubuh Mother sedang tumbuh seorang anak yang akan menjadi bagian hidupnya. Semakin jauh ceritanya, semakin banyak misteri-misteri yang bermunculan. Dan pastinya semakin seru. Harap bersabar teman-teman, episode terbaru is on the way. Tetap dukung dan mendoakan semoga saya sehat-sehat saja agar bisa terus melanjutkan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan atau perbuatan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!